tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian ini. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena ku
hidup kami Bapa yang baik. Mengikuti Yesus Tuhan. Katakan mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Mengiringmu Tuhan, kekuatan hidupku Bapa yang baik. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat semuanya? Baik ya. Saya melihat dari depan nih wajahnya bersinar semua. Berarti kondisinya ini kondusif ya. Excellent ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tapi kita percaya semua karena Tuhan baik. Ada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Beri kami hati yang lembut, hati yang merendahkan diri kami di hadapan firman-Mu. Firman yang kudus, yang menciptakan segala sesuatu, bahkan yang menebus kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau izinkan firman ini berbicara dalam kehidupan kami, membentuk hidup kami ya Tuhan, bahkan menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga hidup kami ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Ampuni setiap kami, segala dosa, segala kelemahan, segala ketidakberdayaan kami ya Tuhan, segala kegagalan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan membebaskan kami, Tuhan mengangkat segala beban, segala yang merintangi di dalam jiwa dan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang membebaskan, menyucikan pikiran dan hati, jiwa kami ya Tuhan. Perbaharui kami ya Bapa oleh anugerah-Mu pada saat hari ini. Terima kasih ya Allah, biar Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, menguatkan dan memberikan kami tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 4, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 27. Mari kita membaca bersama, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Kita baca bersama Amsal 4
ayat 23 sampai 27 saya terlebih dahulu. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ayat 24, 1, 2, 3. Buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalan. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Berhentilah membohongi diri sendiri. Tema kita hari ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar yang ada di depan, ini gambar yang pasti sering kita sudah lihat, ya. Before dan after, sebelum dan sesudah. Jadi kalau sebelum ini ruangan yang sama, kondisinya seperti ini, dan sesudah kondisinya jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Nah kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh gambar ini kepada kita? Apa pesannya? Pesannya apa Bapak Ibu? Adanya perubahan. Benar? Adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik atau tidak baik menjadi jauh lebih baik. Ada perubahan. Tapi bagaimana kalau seandainya gambarnya seperti ini? Sebelum dan sesudah. Jadi kondisinya tadinya baik, sudah baik, sekarang menjadi lebih buruk. Nah kalau kita lihat gambar ini kira-kira apa yang bisa kita berikan pendapat kita? Oh mungkin tempat ini tidak diperhatikan lagi. Oh mungkin tempatnya sudah tidak dijaga lagi. Sudah tidak dirawat lagi. Atau mungkin sudah ditinggali. Sehingga lama-lama hasilnya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bayangkan jika rumah ini adalah keadaan hati kita. Bayangkan gambar rumah ini adalah keadaan hati kita. Bagaimana sekarang keadaan hati kita Bapak Ibu? Hanya kita yang tahu. Dan kita tidak perlu beritahu ke kiri kanan kita. Apakah gambar yang seperti ini sebelumnya tapi sekarang sudah sangat indah menurut kita? Amin. Atau mungkin mohon maaf seperti yang sebaliknya. Bagaimana keadaan kita, keadaan hati kita hari ini? Dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi kalau hatinya tenang, maka tubuhnya segar. Kalau hatinya itu baik, hatinya itu sehat, maka hidupnya juga sehat. Karena hidup kita itu bermulai dari hati. Kalau kita mau perubahan hidup, maka dimulai dari hati. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air memancarkan wajah, demikianlah hati manusia memancarkan manusia itu. Kalau hatinya lemah, maka wajahnya lemah, terpancar keluar. Kalau hatinya penuh kekhawatiran, maka wajahnya menyancarkan penuh kekhawatiran. Tapi kalau hatinya kuat, hatinya percaya,
maka wajahnya pun akan memancar keluar seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Amsal kepada kita. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang menjaga hatinya. Amin. Orang yang merawat hatinya. Apa yang paling penting dalam hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu? Yang kita jaga, yang kita rawat. Mungkin adalah handphone. Kita beli case-nya, kita kasih anti gores. Kalau ketinggalan sedikit-sedikit kita langsung teringat. Karena bagi kita handphone itu penting. Tapi bagaimana dengan hati kita? Firman Tuhan berkata bahwa dari hatilah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu pernah lihat tempat sampah? Ada yang pernah lihat tempat sampah sebagus apapun tempat sampah itu? Pernah lihat tempat sampah itu dijaga? Ada security di situ, ada penjaga lengkap dengan senjata. Pernah lihat Bapak Ibu dijaga tempat sampahnya? Gak pernah. Kenapa? Karena tempat sampah tidak berharga. Sehingga tidak perlu dijaga seperti itu. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita itu berharga bagi kita? Sehingga kita menjaganya. Sehingga kita merawatnya. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini. Bagaimana kita menjaga hidup kita, pikiran kita selama 2 minggu ini. Amin. Dari pikiran yang negatif, prasangka yang negatif. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana kita bisa menjaga hati kita dari dalam. Yaitu dari diri kita sendiri. Kita mudah untuk menjaga sesuatu yang itu kalau kita dengar dari luar, kita bisa mengantisipasi itu. Tapi bagaimana kalau itu sesuatu yang dari dalam Bapak Ibu? Itu sebabnya tema kita hari ini, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Yang diambil dari ayat 24 dikatakan, buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong daripadamu. Apa yang bisa mengancam hati kita? Tidak hanya dari luar. Betul Bapak Ibu, kalau kita jatuh, kita lari-lari maka lutut kita akan berdarah, luka. Itu dari luar. Nah, kalau orang ngomong sesuatu yang mungkin menyinggung kita, kita bisa terluka dari luar. Kalau kita melihat sesuatu yang bagi kita itu mengecewakan kita, itu bisa melukai kita. Tapi ternyata bahwa ada hal yang dari dalam itu, dari dalam diri kita sendiri yang bisa melukai hati kita. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Apa yang bisa melukai hati kita, yaitu kalau kita berbohong kepada diri kita sendiri. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita lihat sedikit apa itu hati. Konsep hati di dalam tradisi Yahudi. Maka hati itu berasal dari kata leb, yaitu tempat berpikir dan berkehendak. Nah, ada 2 unsur di dalam hati itu. Yang pertama adalah unsur kebaikan. Dan yang kedua unsur kejahatan. Jadi di dalam hati manusia itu ada 2 yang mendorong seseorang. Yang baik dan yang jahat. Jadi kita ini bukan seperti kertas putih ketika baru lahir Bapak Ibu. Kita ini juga diwarisi sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu manusia bisa berbohong terhadap dirinya sendiri. Itu yang dikatakan oleh seorang profesor dari Harvard University, seorang yang bernama Arthur Brooks, dia katakan seperti ini. Tidak ada orang yang benar-benar bersikap jujur terhadap dirinya sendiri, sebab kebenaran terasa menyakitkan. Kebenaran terasa menyakitkan sehingga orang cenderung dapat membohongi dirinya sendiri.
Apa kebohongannya? Ada banyak. Tapi kita akan melihat ada 3 hal kebohongan yang sering sekali dilakukan manusia terhadap dirinya sendiri. Yang pertama adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya ulangi, tipu daya terhadap diri sendiri yang harus kita waspadai adalah suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Siapa yang tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain? Saya kira setiap kita sering tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mau jujur. Benar atau tidak Bapak Ibu? Sehingga muncullah sindrom apa yang namanya rumput tetangga lebih hijau. Kita sering tergoda untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa ya saya kok tidak seberuntung dia? Kenapa ya saya kok tidak secantik dia? Kenapa ya kok hidup saya begini-begini amat ya? Kita suka membandingkan. Kenapa ya rumahnya lebih bagus dari rumah saya? Kenapa pasangannya lebih baik daripada saya? Kenapa pekerjaannya lebih baik daripada saya? Kita seringkali tergoda untuk membanding-bandingkan diri kita. Alhasil hidup kita akan merasa tidak puas. Dan kita berpikir Tuhan itu tidak adil kepada kita. Kita berpikir apa? Tuhan tidak adil kepada kita. Satu kali Bapak Ibu ada seorang karyawan mengalami kenaikan gaji sebanyak 1 juta. Gajinya naik 1 juta, senang dia. Waktu mau pergi kantor dia nyanyi terus, sampai di kantor nyanyi terus. Bahkan mau ke kamar mandi nyanyi terus, senang sekali karena naik gaji. Iya kan? Lalu satu kali ketika dia mau makan siang bersama dengan teman-teman koleganya, rekan sejawat, tiba-tiba salah satu teman itu nyeletuk. Gajinya dia naik 1,100,000. Dia mendengar itu langsung sukacitanya menjadi padam Bapak Ibu. Kenapa? Karena berusaha membandingkan dirinya. Tadinya dia sukacita karena gajinya naik. Tapi ketika mendengar teman sejawatnya 1 letting, ternyata gajinya lebih 100,000, dia langsung hilang sukacitanya, hilang semangatnya. Itu sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Lihatlah terus ke depan. Artinya bahkan jangan lihat ke kiri dan ke kanan, tetapi lihatlah terus ke depan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Karena kalau kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, maka kita akan berpikir hidup orang lain lebih nyaman, lebih baik, dan kita akan menuduh Tuhan. Tuhan tidak adil di dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu kebohongan yang besar di dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita waspadai hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena di dalam Roma pasal yang kedua, ayat 9 sampai 11 dan Efesus pasal 6 dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan adalah Allah yang adil yang tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Baik suku, ras, agama, budaya. Tuhan memperlakukan semuanya adil. Semuanya Tuhan berikan secara adil. Amin Bapak Ibu. Dan sebenarnya Tuhan sudah ingatkan jauh sebelumnya. Dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 17. Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan. Jadi jangan kata kerja. Stop. Jangan mengingini istri atau
hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembu keledainya, hartanya lembu keledai, apapun yang dipunyai sesamamu, Tuhan sangat jelas memberi perintah kepada kita. Jangan membandingkan diri kita sendiri karena kita menginginkan apa yang orang lain miliki. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu daripada kita membandingkan diri kita sendiri, kita ingat pesan firman Tuhan yang berkata, hendaklah pandanganmu terus ke depan, lihatlah ke depan, terus maju ke depan. Jangan lihat kiri dan kanan, apalagi jangan lihat ke belakang. Lihat terus ke depan. Amin. Yang pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tipu daya yang kedua yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, yaitu memandang bahwa tidak ada lagi masa depan di dalam kehidupan kita. Tidak ada masa depan lagi. Kapan orang cenderung berkata seperti itu? Tidak ada lagi masa depan. Oh, udah stop ini, udah lose ini. Udah buyar ini, udah kalah ini. Waktu apa Bapak Ibu? Ketika ada di bawah. Ya kan? Kita percaya hidup kita perjalanan ini up and down ya. Kita gak selalu hidup kita di atas terus. Gak selalu Bapak Ibu. Waktu kita ada di down, makanya pemazmur berkata pakai istilah waktu di lembah. Waktu di lembah kita bisa tergoda untuk berkata, udah selesai. Udah gak bisa ini. Benar apa tidak Bapak Ibu? Waktu ditinggalkan orang yang dikasihi. Waktu yang kita kerjakan tidak berhasil. Waktu yang kita doakan, yang kita harapkan itu tidak kunjung muncul. Kita berkata apa? Terkadang, ini yang mau kita antisipasi Bapak Ibu. Karena kalau orang cenderung melihat tidak ada masa depan di dalam kehidupannya, maka semangat hidupnya itu akan menurun. Semangatnya akan padam. Api semangatnya itu akan padam. Kalau semangatnya sudah tidak ada lagi, maka jurang kehancuran ada di depan kehidupan dirinya. Itu sebabnya kita harus mewaspadai kebohongan, yaitu memandang bahwa tidak ada masa depan lagi. Hal itulah yang terjadi dialami oleh seorang anak Tuhan. Ketika ia terlilit utang yang sangat berat. Nah, satu kali menjelang pagi, menjelang siang, saya pergi mengunjungi seorang anak Tuhan. Saya tiba di rumahnya, pas dia ada di rumah, karena gak janjian sebelumnya. Sang bapak ada di rumah dan juga istrinya ada di rumah. Nah, singkat cerita, sang bapak bercerita bahwa mereka terlilit hutang yang sangat berat. Sangat berat. Sudah 2 tahun mereka berhutang dan hutangnya sudah semakin besar. Dan yang lebih memberatkan lagi bahwa bapak ini baru berhenti bekerja, pensiun karena kondisinya. Dan sang istri itu hanya ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga. Sehingga dia katakan, Pak, selama 2 tahun ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kami berhutang kepada seseorang. Dia tidak sebutkan. Dia sebutkan jumlahnya sudah sangat banyak, sudah puluhan juta. Dalam hati ketika saya mendengar keluh kesahnya, Tuhan berat sekali hidupnya. Bagaimana dia bisa membayar hutang karena tidak bekerja. Bahkan dia katakan anaknya yang laki-laki 2 orang yang sudah duduk di bangku SMA sudah tidak bayar uang sekolah 8 bulan. Sangat berat Bapak Ibu. Saya mendengarnya aja juga berat. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, Pak,
Tapi kami ada rumah Pak, warisan orang tua di Medan. Tapi sudah 5 tahun gak kejual. Dia bilang begitu. Oh gitu ya Pak, oke deh. Lalu saya katakan oke, ayo Pak kita ibadah. Kami ibadah di situ bertiga di rumah. Singkat cerita, minggu depan ya, dia gak ada. Saya merasa di gereja dia gak ada Bapak Ibu. Bapak ini dan Ibu. Oh dalam hati mungkin terjadi sesuatu sehingga tidak datang ke gereja. Tetapi minggu depan dia tidak ada lagi di gereja. Jadi ada 2 minggu berturut-turut dia tidak di gereja. Saya berpikir kenapa Bapak ini gak ke gereja. Dan singkat cerita Bapak Ibu, 3 minggu kemudian dia datang ke gereja. Bapak ini. Saya tanya, Pak apa kabar? Kok lama tidak ke gereja, kemana? Baik Pak, Tuhan baik katanya. Kenapa Pak? Sudah selesai semuanya. Hah? Saya kaget Bapak Ibu. Apa yang sudah selesai? Sudah selesai Pak hutangnya. Semua selesai. Gimana caranya Pak? Rumahnya Pak yang di Medan itu sudah kejual katanya. Saya 2 minggu ini pergi ke Medan ngurus itu. Oh ya? Serius saya bilang. Ya. Siapa yang beli Pak? Tetangga sebelah Pak. Dia mau perluas rumahnya. Tapi dia ambil kredit bank. Sehingga saya bantu dia ambil pinjaman Pak. Bayangkan Bapak Ibu. Orang harus berhutang supaya menyelesaikan masalahnya. Tuhan luar biasa. Amin. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu. Wow. Dia bilang Pak semua sudah lunas hutangnya. Bulan depan dia datang ke rumah. Dia bawa PCX baru Bapak Ibu. Kereta baru. Lalu saya bilang ngapain beli kereta? Kan ada kereta Vario. Dia punya kereta. Gak apa-apa Pak, anak saya mau kerja. Dia akan kerja. Oh bagus, oke. Jadi gimana? Ya, semua utang sekolah sudah lunas. Bahkan sampai kelas 3 sudah kami bayar semuanya. Dan sekarang keluarga ini dipelihara Tuhan melalui kedua anaknya yang bekerja. Nah Bapak Ibu ini yang kita mau lihat bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada masa depan. Amin. Amin. Kita jangan cepat-cepat membuat kesimpulan dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat berkata-kata yang mendahului Tuhan. Tidak ada masa depan. Berhenti, kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita harus minta ampun. Tuhan ampuni saya. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada masa depan. Sehingga dikatakan di dalam Amsal 4, biarlah matamu terus ke depan. Lihatlah terus ke depan. Apapun yang terjadi, masalah, keadaan, situasi apapun, lihatlah terus ke depan. Lihat kepada Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Setiap kita yang ada di dalam Tuhan ada masa depan. Itu yang harus kita percaya Bapak Ibu. Berhenti membohongi diri kita sendiri. Jangan berkata hal yang negatif terhadap diri kita. Selalu ada masa depan di dalam kehidupan kita. Sebabnya penting kita terus mempercayai Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dia berkata, rancanganku mendatangkan damai sejahtera. Rancanganku itu yang terbaik. Kapan kita berkata seperti itu Bapak Ibu? Waktu di sini? Waktu lagi di atas, lagi up, lagi senang? Kapan kita katakan itu kepada diri kita? Waktu di lembah, waktu di bawah. Katakan itu, rancangan Tuhan bagiku itu mendatangkan kesejahteraan. Terampillah melakukan firman Tuhan untuk diri kita. Dari semua skill dalam hidup ini, utamakan terampil melakukan firman Tuhan. Waktu di lembah, iya. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan punya rencana yang ajaib. Tuhan punya rencana yang indah.
Karena dia Allah yang berkuasa, dia setia, dia Allah yang penuh kasih. Kapan kita katakan itu? Ketika kita sedang berugi misalnya. Ketika kita sedang sakit. Kalau kita lagi sehat, lagi baik, semuanya lancar, gampang bilangnya Bapak Ibu. Terus terang gampang. Saya juga bilang gampang. Tapi kalau kita lagi sakit, belum sembuh, kita bisa berkata, Tuhan punya rencana. Maka Allah langsung bekerja pada saat itu. Maka Roh Kudus tidak tahan, dia langsung memenuhi kita, memberikan kekuatan damai sejahtera. Tuhan itu tidak tahan kalau anaknya itu connect dengan firman-Nya. Kapan? Waktu sepertinya gelap sekali di depan. Tidak ada lagi masa depan. Kita katakan itu. Masa depanku ada di dalam Tuhan. Itu orang yang beriman Bapak Ibu. Itu orang yang beriman. Beriman bukan di gereja. Beriman itu bukan waktu ibadah. Waktu di lembah. Waktu jodohnya belum datang. Tetapi tetap berkata Tuhan pasti kirim yang terbaik. Itu sebabnya saya pun persiapkan diri saya terbaik. Waktu belum ada pertolongan Tuhan, kita tetap berkata, yes, ada masa depan. Ada masa depan. Biar orang pikir, wah sok rohani. Biar orang bilang, aduh kamu sok, biarin. Oh saya butuh kok. Ini yang saya butuhkan. Ada masa depan, ada rencana Tuhan. Biarin orang mau ngomong apa. Terserah dia mau ngomong apa. Kalau yang saya butuhkan ini, Tuhan menolong saya. Ini yang saya butuhkan. Mungkin dia gak butuh, ya gak apa-apa. Sehingga dia bilang, alah sok rohani kamu. Mungkin dia tidak butuh, kita hormati saja. Gak usah berdebat. Saya butuh ini. Saya mau ini. Anak-anak saya pasti punya masa depan yang terbaik. Keturunan saya pasti Tuhan berikan yang terbaik. Itu saya butuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu orang yang beriman. Orang yang mengandalkan Tuhan. Kebohongan yang harus kita hindari adalah mengatakan bahwa tidak ada masa depan dalam. Itu kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Dan yang terakhir adalah menilai kejahatan tidak akan membawa konsekuensi. Tipu daya yang ketiga adalah menilai bahwa kejahatan itu tidak akan membawa konsekuensi. Artinya orang meremehkan kejahatan itu sehingga ia terbiasa melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah. Alhasil hidupnya akan mengalami keruntuhan. Gak apa-apa dilakukan Pak. Kalau gak dilakukan nanti yang menikmati dia. Ini kesempatannya sekali seumur hidup. Kalau gak diambil kesempatan ini, padahal berbuat jahat maksudnya. Nanti yang menikmati dia. Daripada dia yang nikmati, mending saya yang menikmati. Gak apa-apa Pak. Lihat itu Pak, mereka yang gak percaya Tuhan. Hidupnya pun begitu ya Pak ya. Tapi diberkati. Rumahnya semua, wow. Membandingkan. Tapi Tuhan berkata apa? Bahwa setiap kejahatan itu apa? Punya konsekuensi. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jauhkan kata Tuhan. Tuhan bilang jauhkan. Tapi hati itu berkata ambil. Ini kesempatan emas. Tuhan bilang jauhkan. Makanya terjadi apa Bapak Ibu? Seperti terjadi apa? Wah apa namanya ya? Terjadi dialog di dalam hati itu ya kan? Terjadi dialog singkat yang sering dimenangkan oleh
jujur semua Bapak Ibu. Kejujuran adalah awal pemulihan, amin. Kejujuran awal pemulihan. Kita sering mengalami itu. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya mengalami. Saya sudah mengalami itu. Tapi Tuhan berkata, jauhilah. Jauhilah kejahatan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan di dalam Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Carilah yang baik. Yang baik. Dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Supaya hidup. Dengan demikian Tuhan semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jauhi kejahatan supaya kita hidup. Amin. Jadi kalau kita hari ini hidup saja pun itu sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini kita hidup pun adalah berkat anugerah yang tidak ternilai harganya. Karena mungkin orang di luar sana, karena kejahatannya ia sudah check out dari dunia ini. Ya, firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu, supaya hidup, bukan supaya milioner Bapak Ibu. Amin. Kita kadang-kadang bikinnya begitu kan, bikinnya yang mengalami eskalasi yang besar gitu, langsung yang gede-gede. Padahal untuk hidup saja pun itu luar biasa. Apalagi kalau kita dengar berita-berita accident ya, kecelakaan di jalan tol di mana dan sebagainya. Apa sih yang kita lihat di situ? Hidup dan mati. Oh dia hidup, oh dia mati. Yang mati mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup itu saja sudah sangat penting. Kan begitu kalau kita lihat berita kan. Ada yang meninggal enggak? Ada yang selamat enggak? Kan hanya itu kan. Enggak pernah ditanya motornya selamat enggak? Tasnya aman enggak yang branded itu? Enggak pernah Bapak Ibu. Karena hidup sendiri itu sudah sangat berarti. Sangat berarti. Sangat berarti, sangat besar. Kita bisa hidup. Dan Tuhan berkata di dalam kehidupan itu supaya kita menjauhi kejahatan. Amin. Ratakanlah tanah yang bergelombang, kata lagu tadi. Ratakan tanahnya supaya kita bisa melintas di situ. Kalau tanahnya berlubang-lubang, berkelok-kelok, susah orang berjalan. Tapi kalau tanahnya sudah rata, karena apa? Karena kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan, karena kita tidak mencari yang jahat, sehingga jalan kita pun menjadi rata. Kita bisa berjalan di situ dengan nikmat, dengan nyaman. Tuhan menghendaki kita supaya menjadi orang yang menjaga hati kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang menjaga hatinya. Tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak cepat-cepat berkata yang buruk. Tidak ada masa depan. Dia tidak mendahului Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu tidak melakukan hal yang jahat. Jangan kita remehkan kejahatan. Jalan kita akan menjadi berlubang-lubang. Amin Bapak Ibu. Mari kita rendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita mengambil kembali hidup kita.
Amin. Kita ambil kembali hidup kita. Haleluya. Mari saya undang para pemuji dan pemusik maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kita nyanyikan refnya lagu penyembahan tadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan lembut, biar lagu ini meresap sampai masuk dalam hati kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima
terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari setiap kita, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menyembahnya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus kau baik, Yesus kau besar. Haleluya, kau dahsyat, kau Allah yang dahsyat, kau Allah yang besar, kau Allah yang agung, kau kudus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih bahwa hati kami itu perbarui hati kami, sehingga hati kami menjadi tempat dari firman-Mu, sehingga hati kami tempat dari janji-janji-Mu Tuhan, sehingga hati kami memandang kepada janji-Mu, kepada Taurat-Mu, kepada hukum-hukum-Mu. Perbarui hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi melihat kepada Engkau Tuhan Yesus. Khususkan hati kami, kuduskan hati kami Tuhan, untuk tempat di mana Engkau bekerja di dalam hidup kami, untuk Tuhan melakukan hal-hal yang mulia dalam hidup kami, bukan untuk hal-hal yang jahat. Kami percaya Tuhan, Kau melihat hati setiap umat-Mu pada hari ini. Kau menghargai setiap umat-Mu yang menyerahkan hatinya kepadamu pada hari ini. Engkau mengasihi setiap kami yang memberikan hatinya kepadamu pada saat ini. Tuhan, ini hati kami. Ini hati kami Tuhan. Minta anugerah-Mu. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Minta kekuatan dari Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, kami memperbarui komitmen kami untuk mengikut Engkau pada pagi hari ini. Kami mengambil kembali hidup kami dari kesia-siaan masa lalu, dari kesia-siaan yang kami lakukan. Kami mengambil kembali hidup kami ya Tuhan, dan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan, masa depan yang terbaik, yang indah, Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Tuhan belum selesai dalam kehidupan kami. Tuhan terus bekerja dan akan terus melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Kami mengikut Tuhan seumur hidup kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan, kita katakan amin.